312 An Abi Qatadah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW Nabi Muhammad SAW su'ila ditanya an siyami yaumi Asyura. Nabi ditanya tentang puasa Asyura. Puasa Asyura tanggal 10 tanggal 10 Muharram. Faqala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura mengampuni dosa setahun yang lalu. Kita sedang masuk hari ini bulan Dzulhijjah, sudah masuk pertengahan terakhir. Nanti tidak lama lagi 1 Muharram. Maka dalam hadis dikatakan puasa tanggal 10 mengampuni dosa setahun yang lain. Khusus bagi ibu-ibu, puasanya nanti niatnya niat Allah mengganti puasa yang tinggal kemarin. Karena kemarin bulan puasa Ramadan tinggal 7 hari. Lalu kemudian mungkin ada dulu hutang-hutang waktu maaf mengandung anak, kemudian menyusukan anak yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa liu, maka ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Puasa tidak bisa istighfar, puasa tidak bisa diganti dengan pergi, puasa tidak bisa dengan sholat sunat. Puasa kecuali orang tua renta, fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang yang masih sehat, maka dia mengqadha. Makanya nanti tanggal 10 niatnya saya niat puasa qadha, dapat qadhanya lunas dan dapat pahala puasa Asyura. Beda orang Islam dengan orang Yahudi. Khaliful Yahud, bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa tanggal 10 saja. Supaya tidak sama kita dengan Yahudi, puasa tanggal 9, puasa tanggal 10, puasa tanggal 11. Yang paling bagus sehari sebelumnya, sehari setelahnya. Jadi 3 hari, 9, 10, 11. Tak sanggup 3 hari, 2 hari, 9. Tak juga sanggup 2 hari. Yang terakhir pilih 1 hari saja. Tanggal 10 mati aja lah. Allah kasih kita umur panjang. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita sampai Muharram nanti insyaallah. Apakah hadis yang disampaikan Ustaz Somad subuh itu sahih? Rawahu Muslimun. Hadisnya hadis sahih, ada dalam kitab Sahih Muslim. Jangan ragu tentang puasa Asyura. Nanti kalau ada yang melarang puasa Asyura, kasih tahu sama dia bahwa hadisnya sudah disampaikan kemarin, hadisnya hadis sahih. Wa Ibnu Majah, hadis ini ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah, bukan cuma Sahih Muslim, ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Lafaznya berbeda. Siyamu yaumi Asyura, puasa Asyura, inni ahdathu 'ala Allah, yang dilaksanakan hanya ikhlas karena Allah, tak ada niat lain. Ayyukaffiras sanata allati qablah, mengampuni dosa setahun yang lalu. Kata ulama, dosa yang diampuni itu as-saghair, dosa-dosa kecil. Kalau mengaji, usahakan fokus, jangan setengah-setengah. Takutnya nanti setelah keluar dari masjid, lain bunyinya sampai di rumah. Kata Ustaz Somad,
puasa Asyura mengampuni hutang setahun yang lalu. Padahal saya tak ada menyampaikan. Nah itu makanya mengaji ini kalau tidur, tidur betul. Kalau bangun, bangun betul. Yang tidur, tidur ayam. Jadi mengampuni dosa setahun yang lalu. Baik. Zaman dulu, zaman atuk-atuk kita, makanannya nasi, buahnya minumnya teh, badannya sehat. Sekarang makan nasi, karbohidrat, gulai santan, kolesterol, minum teh manis, diabetes meletus. 3 penyakit: karbohidrat, gula darah naik, jantung koroner, macam-macam. Kenapa nasinya sama, gulanya sama, tehnya sama? Kenapa mereka dulu jadi kekuatan? Sekarang kok bisa jadi penyakit? Nenek moyang kita dulu, pagi dia makan nasi, pakai gulai santan, pakai teh manis, habis itu dia pergi ke sawah, habis itu dia menakik gotah, habis itu dia memanen kelapa, badannya sehat. Orang sekarang setelah makan nasi, minum teh, pakai santan, pakai gulai, masuk ke ruang ber-AC, badan tidak bergerak, menggumpal di dalam badan, menjadi penyakit. Cara menghilangkan penyakit dalam badan tidak ada cara lain. Caranya dengan puasa. Karena dengan puasa kita tak makan. Tak makan pagi, tak makan siang, tak makan malam. Badan kita itu memakan diri kita sendiri. Maka menghilangkan lemak, menghilangkan karbohidrat yang berlebihan, menghilangkan gula darah yang berlebihan, caranya satu-satunya cara membebaskan badan dari penyakit tidak pakai obat. Darah kita ini air. Darah kita ini air. Air ini menjadi kental disebabkan 2. Yang pertama gula, yang kedua minyak. Minyak dan gula yang mengentalkan darah. Karena darah ini kental, akhirnya jantung itu lemah. Karena dia tak sanggup lagi memompa darah yang terlalu kental. Macam minyak yang masuk ke dalam air, gula masukkan ke dalam air, akhirnya mesinnya menjadi lemah. Tak bisa lagi menaikkan darah naik ke otak. Darah kalau kurang masuk ke otak, akhirnya kena stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dengan puasa sunat ini menjadi sehat insya Allah. Paling banyak hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tak sanggup puasa 8 hari, puasa 3 hari. 13, 14, 15. Siapa yang puasa 3 hari, sama macam puasa 1 bulan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. 1 hari dibalas 10, 20, 30. Yang paling bagus lagi puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Berarti 1 bulan puasa 15 hari. Saya pergi ke Kudus, Jawa Tengah. Sampai di Kudus dijamu makanan. Yang punya rumah tak makan. Tak sedap hati kita datang, kita makan, dia tak makan. Bapak kenapa tak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Bapak kan saya tamu, gimana saya makan? Bapak tak makan. Saya hari ini Pak Ustaz, saya sudah 2 tahun. Sudah 20 tahun puasa, tidak pernah makan. Badannya sehat. Kita yang tidak puasa, sakit-sakitan. Maka siapa yang sakit gula, siapa yang sakit jantung, siapa yang sakit kelebihan berat badan, siapa yang sakit diabetes, solusinya adalah puasa. Saya sudah kasih tahu. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya, beberapa yang tak percaya mati. Hadis nomor 313. Wa an Ibnu Abbas
dari sahabat Nabi namanya Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi sama yauma Asyura, Nabi melaksanakan puasa Asyura. Kalau yang tadi Nabi bercakap, namanya hadis qauli. Kalau yang ini Nabi melaksanakan, namanya sunnah fi'liyah. Ada Nabi hanya bercakap tapi dia tak buat. Nabi hanya ngomong, dia tidak melaksanakan. Contoh, ahabbus shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasa Nabi Daud. Apakah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud? Tak ada hadisnya. Tapi puasa Nabi, puasa sehari makan sehari. Ada pula jamaah bertanya, Ustaz, suami saya sholat Nabi Daud, sembahyang sehari, sembahyang. Ini gara-gara mengaji tidur-tidur ayam tadi. Tidak ada. Daud itu sholat malam, tahajud, sebelum dipardukan 5 sholat kepada Nabi Muhammad. Adapun puasa Nabi Daud, makan sehari, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari. Kenapa puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Isa. Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Kenapa puasa Nabi Daud? Saya ragu mau menyampaikan ini. Kalau saya sampaikan nanti ibu-ibu marah. Kalau tak saya sampaikan, bagusnya saya sampaikan atau tidak? Jangan marah ya. Nah, ininya 100. 100. Satu bininya buat mulai hari sebulan. Apa? Surang tu. Tak pernah puasa. Nanti di akhirat kita bilang, tanya dah, wang ada puasa? Tidak. Nabi Daud alaihissalam. Ibu marah. Nabi Muhammad SAW melaksanakan puasa Asyura, wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan, tapi perintahnya tidak wajib. Puasa Asyura itu sunnah, tapi ambo saya wajibkan puasa Asyura ke diri ambo. Jadi setiap tanggal 10 Muharram ambo puasa. Kenapa? Tapi sunat. Kenapa usah wajibkan? Sebab ambo berceramah, ambo menyuruh orang puasa. Puasa apa ibu? Puasa. Puasa Asyura. Ini makan. Nyo menyuruh awak, nyo nak puasa. Jadi ambo yang berceramah, yang bercakap, ambo selalu mengingatkan, ambo wajibkan. Sebab apa? Nanti tidak baik ditengok masyarakat. Walaupun ambo sebenarnya ada alasan kalau tidak puasa. Kalau ambo makan, Ustaz kok nggak puasa? Ambo musafir. Hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya muttafaqun alaih. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih. Hadis tentang puasa Asyura nanti tidak diragukan sedikit. Yang ragu-ragu tentang puasa ini memang dia nak mau puasa. Itu aja, habis kesimpulan. 1000 dalil kita, 1001 dalil dia. Orang kalau tidak mau, 1000 dalil kita, 1003 dalil. Dapat tak puasa? Ambo usus ambo lah berlubang. Banyak tak puasa. Berikutnya 314. Wa inda muslimin, hadis dalam Sahih Muslim. Ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama yauman liyatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa. Saya tidak pernah menengok Nabi melaksanakan puasa. Dia mengatakan keutamaan hari itu kecuali hari ini. Hari apa? Hari Asyura. Apa kelebihan hari Asyura?
Ini Nabi Musa membawa orang dari Mesir menyeberang Laut Merah menuju Palestina. Sampai di Laut Merah, dibuka Nabi Musa tongkatnya, Laut Merah Qattaudil Azim, seperti bukit menjulang tinggi, tebelah Laut Merah. Nabi Musa pun menyeberang. Selepas Nabi Musa lewat ke Palestina, masuk tentara Fir'aun. Sampai tentara Fir'aun di tengah, air Laut Merah balik, tenggelam. Peristiwa itu terjadi tanggal 10 Muharram. Makanya kalau ada suami ibu yang macam Fir'aun, doakanlah nya tenggelam hari itu. Siap? Saya sedang menguji apakah ibu-ibu ini sama. Ternyata tidak. Di mulutnya saja yang dia mengatakan no, tapi waktu diminta tadi diam. Itu menunjukkan mereka sayang sama Fir'aun. Walaupun lakinya itu macam Fir'aun, tapi nya sayang. Maka bapak jangan jadi Fir'aun. Itu golak Fir'aun. Wala syahran, tidak pernah Nabi meminta keutamaan bulan illa hadza syahr, kecuali bulan ini. Maksudnya bulan. Jadi kalau hitung bulan yang mulia adalah bulan Ramadan. Tapi kalau hitung hari yang mulia adalah hari Asyura. Maka nanti pada bulan Muharram tak lama lagi kita masuk. Ajak anak-anak jamaah, kalau di pondok ajak puasa bersama, nanti berbuka bersama, habis asar sore diajak membaca doa bersama-sama. Masjid awak pun bagus, buat acara sore Asyura tu berdoa bersama, berzikir untuk mengundang turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Walid Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Imam At-Tabrani, Al-Mu'jam Al-Awsat, 3. Ada namanya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat, ada lam yakun yatawakha fadla yaumin ala yaumin ba'da Ramadan. Nabi tidak pernah meminta seperti permintaan dia untuk keutamaan suatu hari selain Ramadan. Ramadan memang keutamaan luar biasa, malamnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tapi untuk hari selain Ramadan, apa yang dimintakan Nabi? Illa Asyura. Yang dimintakannya adalah hari Asyura. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, mudah-mudahan Allah pun menyelamatkan kita dari azabnya, insyaallah. Doanya Pak Ustadz, ya pakai bahasa awak. Doa itu tidak perlu pakai bahasa Arab. Nanti sampai hari Asyura pakai bahasa Arab ompek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sudah itu doa pakai bahasa awak. Ya Allah, selamatkan ambo dari kejaran tukang kredit. Selamatkan ambo dari pinjaman online. Selamatkan ambo dari tetangga ambo yang ulahnya macam Fir'aun. Selamatkan ambo dari pengurus masjid yang macam Fir'aun. Tidak etika masjid. Selamatkan ambo dari macam-macam. Minta sama Allah Ta'ala. Selamatkan Ustadz Somad dari bazir Fir'aun. Doakan. Tapi khusus untuk ambo
request. Boleh Bapak Ibu? Hamba minta doa satu saja. Matikan Ustaz Somad husnul khotimah. Jangan gini. Ndak ada guna awak banyak amal kalau matinya ndak husnul khotimah. Supaya awak mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu fil kabir. Ada puluh hadis dalam Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani itu. Laisa liyaumin ala yaumin fadlun fis siyam. Tidak ada hari yang memiliki keutamaan melaksanakan puasa illa syahra Ramadan. Bulan Ramadan. Melebihi Ramadan ada. Jadi kalau hari ada. Wa yauma Asyura. Hari Asyura. Kenapa kita berpuasa Asyura? Waktu Nabi sampai ke Madinah, sampai di Madinah Nabi menengok habis waktu. Hebat masjid ini. Ini hebatnya masjid. Apa nama masjid? Hah? Masjid Nurul Huda itu. Ustadz itu dikasih waktu. Asal berbunyi berarti waktu sudah habis. Ada masjid di Jalan Harapan Raya, belok ke kiri. Itu di atas meja itu dipasang lampu hijau, kuning, merah. Ambo sangko meja kok bekas Dewan Juri MTQ. Jadi ambo tanya ke pengurus, Pak, meja kok meja Dewan Hakim? Enggak Bu ya, memang meja untuk Ustadz. Dia apa dipasang lampu? Sebab banyak Ustadz dan lupa waktu. Jadi asal terlewat hidup kuning. Asal lewat terlalu lama hidup merah. Pas sampai ceramah enggak hidup. Kamu tanya usah? Enggak, kami sogan hidup kan itu. Tapi di masjid ikon enggak sogan kamu, berbunyi itu. Jangan awak bersunyi-sunyi. Kalau bel sudah berbunyi, itu tanda waktu sudah habis. Itu adalah bunyi matahari terbit. Hebatnya, setiapnya berbunyi matahari terbit. Setiap berbunyi matahari terbit. Sampai suatu hari ini tidak berbunyi, matahari tetap terbit. Karena awalnya mengambil kesimpulan, asalnya berbunyi, matahari terbit. Tidak begitu selamanya dalam hidup. Ada masanya nyendak berbunyi, matahari tetap terbit. Awak sangko awaklah yang mencari rezeki ini. Awak sangko awaklah yang hebat. Padahal bukan. Awak berusaha, tidak berusaha, Allah tetap kasih. Itulah makna tauhid. Belajar tauhid dari bel. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Baik. Ini matahari. Matahari ini bulat. Ini bumi kok. Waktu matahari kok terbit, berbunyi. Waktu matahari terbit tadi, datang setan menghampiri. Waktu matahari terbit, datang setan menghampiri. Maka waktu hari ini namanya waktu qarnai syaitan. Dua tanduk setan. Makanya kalau ada menantu ibu, anak ibu, mama sehat gitu. Itu setan tuh. Setan. Matahari terbit diikuti oleh setan selama setinggi tombak. Ekor tombak. Setinggi tombak setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. 12 menit. Maka lewatkan 12 menit. Tadinya berbunyi jam 6 lewat 7. Berarti nanti jam 6.20 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruq. Nama sembayangnya sholat sunat isyraq. Kamu sebetulnya bukan nengok 6 jam itu. Ada nama buat itu di situ.
Itulah waktu yang terlarang untuk sholat. Setelah 12 menit, setan poi. Inilah waktu yang dipakai oleh Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taut, Naham, berhala-berhala. Apa jatuh-jatuh itu tiba? Nah, kita lanjutkan. 315. Wa an Abi Sa'id, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man shoma Asyura, siapa yang berpuasa Asyura, ghufira lahu sanatun, diampunkan dosanya selama 360 hari, 12 bulan, 1 tahun." Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mengampun dosa dengan istighfar, sudah. Mengampun dosa dengan salat sunat taubat, sudah. Mengampun dosa dengan mandi taubat, sudah. Mengampun dosa dengan puasa Asyura, belum. Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, catat. Balik dari siko, ambil spidol, tulis di kalender Asyura, puasa. Ibu kasih tahu bapak, abang puasa. Kalau enggak, puasa. Bapak ingatkan istri, Adinda puasa. Kodok dan lama-lama niat kodok. Saya niat puasa kodok besok pagi. Jangan sampai mati meninggalkan puasa. Hadisnya Pak Ustaz, Rawahu Tabrani, hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Sahih apa tak sahih? Bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama. Hadis hasan bisa jadi dalil. Yang tidak bisa jadi dalil itu hadis dhaif. Itu pun tak bisa jadi dalil untuk hukum halal haram. Adapun untuk motivasi beramal, yang tak boleh sama sekali hadis palsu, itu tak boleh. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da, terong obat penyakit, itu tak boleh. Hadis tentang terong, hadis palsu. Siapa yang buat? Tukang jual terong. Dia sepelak 300. Tanya jawabnya setelah sholat sunat isyraq. Nah, nanti jam 6.20 kita sholat sunat isyraq. Habis sholat sunat isyraq, kertas tanya jawab awak jawab. Kamu bacakan, kita jawab. Habis itu ada kabar gembira, ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Hurairah, kan sama-sama sarapan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nurul Huda ke masjid yang luar biasa cantik. Isinya cuma tahibi inta. Itu sudah di mana-mana biasa masjid kalau lah pakai AC tak pakai kipas lagi. Isi kau lah pakai AC, pakai kipas. Awak pula ambo orang kampung, tak biasa pakai kipas, tak biasa pakai AC. Balik dari situ gombong, masuk angin. Ambo dulu kalau jadi dewan juri MPC, Sabaqah Tilawatil Quran, seminggu di Rokan Hulu, seminggu di Bengkalis, seminggu di Kuansing, seminggu di Tembilahan. Tinggal di hotel. Satu hotel itu 2 orang. Ambo cari dewan juri yang umur 70 yang tak pakai AC. Biasanya ambo sekama sama Profesor Alaidin, karena tak pakai AC. Ambo pun sama, tak tahan mau pakai AC. Tapi masjid Iko, walaupun AC-nya banyak, memang cocok sama ambo. Macam-macam mati AC. Iko bukan mati, tapi dek uangnya banyak. Ini jadi udaranya panas, karpetnya bagus, keramiknya nampaknya aja masjid Iko berlebih-lebih, manjat ke tiang. Kami kok kan ustaz pedalaman, kami kok ceramah masuk ke bagan beniau,
masuk ke talang mama. Tanah, lantai di talang mama tuh masjid tuh lantainya tanah. Tanah asli. Tanah. Pertama boleh ke talang mama. Memang tanah. Dindingnya kayu. Kami pakai tangan kok didengar. Jangan kan ditusuk pakai tangan. Bersin apa? Pasir jatuh. Kami foto. Kami bawa ke Masjid An-Nur ceramah. Inilah keadaan masjid di talang mama. Dibangun di PLN sama bantuan masyarakat. Siap masjid talang mama. Jadi kami ini ustad hutan ke hutan, masuk hutan, masuk hutan, masuk hutan. Sekali-sekali ada juga ke istana Sultan Brunei atau jumpa Perdana Menteri Malaysia. Aduh, mau ngasih tahu ini bukan ustad kaleng-kaleng. Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, ala iyalihi, siapa yang melapangkan rezeki keluarganya. Bapak gua biasanya pelit, namanya pelit bin bakhil bin medit bin kedekut bin kikir bin sampili. Tapi pada hari Asyura inya berlapang dada, dipanggilnya bininya. Sekarang ikut hari Asyura untuk buka puasa awak, aku boleh bubur kacang hijau, bubur pulut hitam, bubur champion bubur pemenang aja. Boleh bubur banyak-banyak. Baiknya abang, baiknya udah, baiknya ocu hari kau. Ya, untuk buka puasa awak. Ini untuk anggaran bulan muka ndak ada boleh makan. Siapa yang berbuat baik hari Asyura, iyalihi wa ahlihi, keluarganya yaum Asyura, awsa'allahu alaihi, maka Allah lapangkan rezekinya alaihi sa'ira sanati, 1 tahun. Siapa yang berbuat baik hari Asyura, dibukakan Allah pintu rezekinya setahun. Di kampung Ambo, namun tidak tahu di kampung Bapak Ibu, kalaulah hari Asyura ada namanya bubu Asyura. Di kampung Bapak ada bubu Asyura, bubur Asyura, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedele pakai santan. Itu dulu mau makan bubu Asyura, makanan berlimpah pada hari Asyura. Rupanya ikut dalil, itu bukan perayaan Syiah. Ini adalah hadis sahih. Rawahul Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan bukan cuma Imam Al-Baihaqi, banyak riwayatnya. Min turuqin, jalur riwayatnya, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Siapa yang mengatakan sedekah hari Asyura hadisnya dhaif, iko membantah. Kitab Al-Hafiz Al-Munziri membantah. Kok angkok banyak masak? Iya, besok hari Asyura jadi saya sedekah. Jangan sedekah Asyura, hadisnya dhaif. Jangan sedekah Asyura, hadisnya dhaif. Rupanya bukan dek dhaif, inya polit. Kalau mau sedekah, kalau tak mau jangan bilang hadisnya dhaif. Wa qala hadhil asanid, sanad hadis tentang bersedekah hari Asyura dhaifah. Oh, memang dhaif. Memang dhaif loh Pak. Habis bersedekah hari Asyura itu hadisnya dhaif. Lakin tapi ada. Itu makanya kalau mengaji jangan tertidur. Ya, itu dengarannya dhaif. Tapi ada. Idza dhamma ba'daha ila ba'din, karena jalurnya banyak, ketika disatukan hadis ini, jalur ini disatukan, akhadat quwwatan,
maka sanadnya menjadi kuat. Ini membantah. Yang menulis kitab hadis ini Al-Hafiz Al-Munziri. Al-Hafiz hafalan hadisnya 300.000 hadis. Mengatakan bersedekah hari Asyura. Hadisnya kuat. Tiba datang Ustadz berceramah. Jangan ada sedekah-sedekah Asyura. Jangan ada sedekah-sedekah Asyura. Itu hadisnya dhaif. Ini hafalnya kalau laptopnya duit. Mati lampu, hilang hadis. Itu bukan di hadas. Ibu percaya dengan yang mendhaifkan hari Asyura atau percaya dengan kitab itu? Dari bunyinya tidak percaya, Bapak. Terserahlah, yang penting ampulah sampaikan. Nambah ulang sekali lagi. Sedekah hari Asyura bagus. Kumpulkan anak yatim, fakir, miskin. Sedekah hari Asyura bagi. Masjid ini sedekahnya luar biasa. 70 anak mengaji tiap bulan gratis. Minuman gratis. Dari mana Ustaz tahu minuman gratis? Itu ada dispenser belakang. Lengkap dengan gelas. Tapi nampaknya yang minum perempuan aja nih. Memang di beberapa masjid itu memang dikuasai perempuan. Sampai Bilal mau qomat pun tak berani qomat. Karena subsidi dia mulai dari perempuan. Dia baru berani qomat kalau ada di belakang. Qomat. Baru dia qomat. Tapi masjid ini tidak begitu. Kenapa? Karena ada jamnya berbunyi. Tadi sudah berbunyi. Rupanya sudah 6.22. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah sembahyang isyraq, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk dalam tulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.